Kita jumpa lagi saat ini dalam pelajaran matematika SMP kelas 9. Materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu. Kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat bagian yang kedua. Masih bersama saya, Ibu Christina Indira Gana. Hari ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dan yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pemfaktoran persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X tambah P dalam kurung dikalikan dengan X tambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat yang pertama, P tambah Q sama dengan B. Yang kedua, P kali Q sama dengan C. Setelah persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi X tambah P dalam kurung dikali X tambah Q sama dengan 0. Akar persamaan ditentukan sebagai berikut. X tambah P dalam kurung dikali X tambah Q dalam kurung sama dengan 0. Jika dan hanya jika X tambah P sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. Nilai X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q disebut sebagai akar persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita lihat contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Di sana ada 3 soal, A, B, dan C. Saya akan menyelesaikan bagian A, bagian B dan C Anda akan menyelesaikan di rumah sebagai latihan soal dan akan dikumpulkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Kita lihat penyelesaian A. X kuadrat kurang 16X tambah 55 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Di sini kita akan mencari nilai P dan Q yang memenuhi 2 syarat yang tadi. Syarat yang pertama, P tambah Q itu harus sama dengan negatif 16. Syarat yang kedua, P kali Q itu harus sama dengan 55. Di situ kita akhirnya mendapatkan nilai P adalah negatif 5 dan nilai Q adalah negatif 11. Kita substitusi atau kita masukkan nilai P-nya negatif 5 dan Q-nya negatif 11. Kita dapatkan P tambah Q itu sama dengan negatif 5 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 16. Sudah cocok ya dengan soalnya. Selanjutnya P kali Q. P kali Q itu sama dengan negatif 5 dikali negatif 11. Hasilnya adalah positif 55. Ya, sudah cocok dengan soal, maka bentuk yang tadi itu kita bisa ubah dia menjadi X kurang 5 dalam kurung dikali dengan X kurang 11 dalam kurung sama dengan 0. Dari situ kita mendapatkan X kurang 5 sama dengan 0 atau X kurang 11 sama dengan 0. Nilai X itu sama dengan, sebagaimana yang tadi kita bahas sebelumnya itu adalah negatif P. Jadi X sama dengan negatif, nilai P-nya negatif 5, jadi negatif dari negatif 5. Nilai X-nya adalah 5. Atau X sama dengan negatif dari Q. Jadi X sama dengan negatif dari Q, nilainya negatif 11. Jadi X sama dengan negatif dari negatif 11 itu sama dengan 11. Sehingga akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 16X tambah 55 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 11.
Kita lanjutkan yang bagian kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna yaitu kita lihat X tambah P kuadrat atau X kurang P dikuadratkan. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Kita lihat contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Kita akan menyelesaikannya dengan bentuk kuadrat sempurna. Ada dua tadi, kita akan memilih sesuai dengan soal. Jadi yang pertama X tambah P dikuadratkan, yang kedua X kurang P dikuadratkan. Kita mencari nilai P sehingga memenuhi dua syarat yang tadi. Syarat yang pertama itu P tambah P harus negatif 6. Syarat yang kedua P kali P itu harus 9. Ternyata kita mendapatkan nilai P itu adalah negatif 3. Di mana P tambah P itu negatif 3 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 6. Selanjutnya P kali P itu negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Maka kita akan dapatkan bentuk persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0 itu menjadi X kurang 3 dikuadratkan sama dengan 0. Kita akan menjabarkan ketika X kurang 3 dikuadratkan berarti perkalian X kurang 3 sebanyak 2 kali. Jadi X kurang 3 dikali dengan X kurang 3 itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan nilai X itu sama dengan negatif P. Nilai P-nya adalah negatif 3. X sama dengan negatif dari negatif 3, hasilnya adalah 3. Sehingga akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 3. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu X1 X2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Rumus ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kita lihat contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 4X kuadrat kurang 5X tambah 1 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 4X kuadrat kurang 5X tambah 1 sama dengan 0, kita peroleh A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan 1. Sehingga kita masukkan nilai dalam rumus X1, X2 itu negatif B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilai berdasarkan yang tadi A, B, dan C yang telah kita dapatkan. Di situ akhirnya kita mendapatkan hasil untuk X1, X2 adalah 5 tambah kurang 3 per 8. Jadi untuk X1, 5 tambah 3 per 8. 5 tambah 3 per 8 berarti 8 per 8 hasilnya adalah 1. Yang selanjutnya 5 kurang 3 per 8 berarti 2 per 8. 2 per 8 kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga penyelesaian persamaan kuadrat 4X kuadrat kurang 5X tambah 1 sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan 1/4 dan X2-nya sama dengan 1. Yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. X kurang P dikali X kurang Q sama dengan 0. Jika dan hanya jika X kuadrat kurang PX kurang QX tambah
P kali Q sama dengan 0. X kuadrat kurang P tambah Q dalam kurung X tambah P kali Q sama dengan 0. Jadi, jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat dikurangi P tambah QX ditambah P kali Q sama dengan 0. Kita lihat contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P2 dan Q negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Dari soal kita mengetahui nilai P adalah 2 dan Q adalah negatif 3. Berarti kita mendapatkan P tambah Q itu adalah negatif 1. Selanjutnya P kali Q itu adalah negatif 6. Bentuk persamaan kuadrat yang dicari adalah X kuadrat dikurangi P tambah QX ditambah P kali Q sama dengan 0. Ya, kita dapatkan bentuknya setelah kita masukkan nilai P dan Q. Itu kita dapatkan bentuknya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, baik anak-anak. Sekian dan terima kasih.